Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas semua genangan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersilaturahmi kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan pertolongan beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, saya mendoakan juga buat semua sahabat-sahabat GIF baik yang ada di dalam negeri ataupun luar negeri, semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu dikuatkan dalam menghadapi ujian hidup yang sedang dijalani, dan semoga sahabat-sahabat GIF semua selalu beristighfar, selalu bersolawat, karena istighfar dan solawat adalah senjata kita, adalah kekuatan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan lebih-lebih nanti kehidupan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, malam hari ini saya bersilaturahmi ke rumahnya Kiai Malik. Beliau ini adalah seorang kiai yang mempunyai banyak santri, juga mempunyai pondok pesantren, tapi pondok pesantrennya ini selalu ada hal-hal gaib yang terjadi di situ, sahabat. Jadi selain Pak Kiai Malik dan dunia ini sering diganggu oleh gangguan-gangguan gaib, juga santri-santrinya ini banyak yang kerasukan, sahabat. Banyak yang kerasukan, banyak yang sering boyong gitu, gak kerasan, 1 hari 2 hari langsung pulang seperti itu. Jadi saya ingin bersilaturahmi ke rumahnya Bapak Kiai Malik ini untuk memastikan, untuk mengoreklah keterangan lebih dalam tentang hal yang terjadi atau fenomena yang terjadi di pondok beliau, sahabat. Semoga beliau ada di rumah, dan semoga misi malam hari ini berjalan dengan lancar. Insya Allah kelancaran misi malam ini adalah tidak lepas dari doa daripada sahabat-sahabat GIF semuanya. Baik sahabat GIF, sebelum kita lanjut, kita bersolawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bersolawat, semoga dengan kita gemar bersolawat, kita akan mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sahabat, kita langsung menuju ke kediamannya Bapak Kiai Malik, sahabat. Sepertinya lagi banyak santri, sahabat. Assalamualaikum. Benar kediamannya Kiai Malik? Mas. Ada, kiainya ada? Kan di atas. Oh, sudah ditunggu. Kira-kira ganggu nggak ini ya? Sama datang. Iya. Jadi alhamdulillah sahabat, Kiai Malik ada. Beliau sudah menunggu kedatangan saya, insya Allah. Semoga lancar, sahabat, doakan semangat. Sambutan nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kulo Kang Fajar. Saya Kang Fajar. Niki kan saya diutus oleh Gus Idris untuk silaturahmi ke tempatnya Mbah Yai untuk memastikan sebenarnya apa yang terjadi di pondok pesantrennya
Mbah Yai seperti itu. Jadi saya di Gus Idris pada kesempatan hari ini masih belum bisa datang. Insya Allah nanti setelah saya datang dari sini, setelah saya menerima keterangan informasi yang dari Abah Yai, insya Allah Idris akan kesini lagi dengan rombongan, dengan tim. Itu ya. Oh, Sebenarnya masalahnya apa, Pak? Apa ya yang menimpa di pondok jenengan? saya itu was-was, suka was-was dalam segala hal. Kalau dalam saat sholat atau saat melakukan ibadah apapun, itu selalu kayak rasa was-was. Itu ya, Pak. Iya. Sebenarnya kalau was-was itu sudah apa itu kebanyakan orang juga seperti itu ya, Pak. Ya juga was-was karena memang setan itu selalu membisik-bisikkan kepada kita buat kita was-was. Semakin tinggi ilmu kita, setan yang mengganggu juga semakin tinggi gitu. Oke, insya Allah. Terus keluhan apa lagi, Pak? Apa ya yang dikeluhkan di pondoknya jenengan ini? Ya kayak istri saya juga usahanya juga agak menurun. Jadi ada juga punya usaha gitu kayak ya. Oh, jadi banyak usahanya juga banyak gitu ya. Iya, Ya iya. Allah. Jadi agak nggak tenang gitu gimana pas-pas juga. Jadi usahanya omsetnya itu tidak seperti biasanya seperti gitu. Ya. biasanya. Tadi itu di luar banyak orang, tak kirain lagi tahlilan gitu. Iya. Santri semua gitu. Santri semua. Santri semua ya. Terus nopo malih Pak Yai? Nah, selain usaha dan jenengan yang menurun seperti itu kan, insya Allah nanti biar enak kita ngomongkan ke Gusnya. Ya kayak gimana ya, ada akhir-akhir ini juga anak-anak santri juga Oke. kebanyakan banyak yang nggak betah. Oh. Jadi nggak tahu kenapa banyak yang ya kayak nggak kayak biasanya. Iya, ya. Banyak yang maksudnya boyong gitu Pak ya. Betul. Apakah pernah merasakan atau hal-hal aneh di pondok sini seperti itu? Hal-hal aneh apa ya yang di luar nalar gitu Pak Yai? Apa pernah Pak Yai? Iya. Pernah ya. Pernah. Jadi, ya yang paling terasa itu anak-anak santri juga sekarang banyak yang semakin melanggar peraturan. Gitu. Nggak kayak biasanya. Jadi banyak keanehan-keanehan yang berkumpul jadi satu, jadi membuat saya semakin was-was lagi. Gitu. Terus apa itu? Sempat ada yang sakit nggak kayak seperti santri termasuk keluarganya Abah ya juga apa juga pernah sakit sampai terakhir sakit parah atau gimana? Kalau iya sakit itu ada apa ya, sakit ya anu sih, cuman ada banyak suara-suara aneh gitu kadang-kadang. Jadi gitu kayak hal-hal yang aneh-aneh gitu. Iya. Jadi nggak kayak biasanya. Sampai kesurupan juga ya santrinya. Iya. Jadi kesurupan ya, terus banyak suara-suara aneh yang mengganggu, ada banyak gangguan-gangguan yang Ya Allah. Jadi sahabat, meskipun di sebuah pesantren sahabat, kadang-kadang tidak menutup kemungkinan ada hal-hal gaib yang mengganggu. Banyak santri yang kesurupan juga banyak sahabat, karena banyak juga orang yang tidak suka dengan keberadaan pesantren itu, bisa juga seperti itu. Ada juga yang karena istilahnya sesama pengelola pesantren ataupun gitu, jadi diserang, disantet, itu wajar sahabat. Jadi banyak, jadi tidak menutup kemungkinan seorang kiai itu juga disantet oleh orang lain sahabat. Jadi meskipun kita sudah berbuat baik, belum tentu kebaikan kita itu dianggap baik oleh orang lain. Jadi seperti itu. Jadi wajar kalau ada seorang kiai ataupun pondok pesantren yang diserang secara membabi buta, wajar ada. Salah satu contohnya yang kita liput ini ya
pondok pesantrennya Kiai Malik ini hanya salah satu loh sahabat, karena kita juga sering mengatasi sahabat, kita juga sering diundang Gus Idris bersama tim untuk diundang di sebuah pesantren besar sahabat. Jadi kiainya itu kena santet dan santri-santrinya juga banyak yang kesurupan. Jadi tidak menutup kemungkinan sebuah pesantren itu diserang secara gaib sahabat. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi ilmu kiai tersebut, semakin tinggi juga sahabat setan-setan atau jin-jin yang mengganggunya, kan seperti itu sahabat. Terus mana lagi Mbak Yai? Yang maksudnya yang keanehan apa yang kita rasakan? Keanehan ya kadang merasa nggak enak Itu aja ya. kayak gitu. Lebih kayak Sampai jatuh sakit nggak Pak Yai? iya pernah jatuh sakit. Ya Allah. Jadi ya Sampai jatuh sakitnya tuh di perut atau di dada atau gimana? Di- Kalau sampai muntah darah? iya sampai di dada. Jadi terasa Tapi memang kalau saya lihat sahabat dari perjalanan dari jalan menuju pondoknya Pak Yai ini memang sudah terasa banget sahabat, aura-aura negatif, hawa-hawa negatif itu sudah terasa. Seperti tidak suka dengan kedatangan saya, padahal saya sendiri sekarang cuma sendiri sahabat. Tapi insya Allah besok kita akan datang, nggak besok atau nanti lah, kalau Gusnya sudah selesai urusannya, kita akan datang ke pondok sini sahabat. Untuk keluarganya Abah Yai sendiri itu siapa Abah Yai yang sering sakit Pak Yai? istri saya. Oh, istrinya juga sering luka Iya. sakit. Sakit yang seperti apa? Sakit sama di dada juga, tapi daerah perut juga. Jadi nah itu keanehan itu jadi membuat Apakah sudah diperiksakan ke dokter, ke medis? sudah. Sudah. Dan Menurut katanya tidak ada apa-apa. Tidak ada Rasanya apa-apa. Munculkan jadi menambah was-was. jadi serangannya begitu masih ya Pak. Nah, tapi memang bukan sesuatu hal yang biasa dan wajar di tempatnya sampean, bukan suatu hal yang wajar gitu Pak ya. Memang ada yang mendolimi Iya. sampean seperti itu. Banyak sekali buhul-buhul yang ditanam di pondoknya sampean ini Pak ya. Nanti insya Allah akan terkuak semuanya nanti kalau kita tim kita. Memang padahal kegiatan ngaji ibadah di pondok itu tetap berjalan semakin meningkat, bahwa karena keanehan itu semakin meningkat, tapi tetap semakin parah juga. gangguannya juga semakin parah. Kegiatan aktif setiap harinya semakin ditingkatkan lagi, semakin parah. Apakah sampai menimbulkan seperti suara dentuman seperti itu waktu? Iya, Sering itu, Pak? betul. Sering terjadi dentuman di atas genteng. Ada bunyi-bunyi keanehan di tengah malam, tiba. Iya, jadi memang yang tidak suka sama Mbak ya ini memang ada beberapa orang lah di daerah sini yang tidak suka dengan keberadaannya Abah Yai di tempat sini. Pondok Abah Yai di tempat sini mereka tidak suka, mungkin terusik lah. Iya. Yang tentunya ya pasti dukun-dukun ilmu hitam seperti itu. Tapi Abah Yai tidak perlu khawatir lah, insya Allah kami dengan Gusti selalu backup seperti itu. Jadi sahabat seperti ulama atau kiai punya keilmuan sendiri-sendiri sahabat. Ada yang pakarnya di bidang fikih, ada yang pakarnya di bidang hikmah, ada. Jadi kiai pun mempunyai spesialis sendiri-sendiri sahabat. Jadi kalau Abah Yai ini terserang serangan santet, karena beliau ini memang spesialisnya bukan di bagian ilmu hikmah sahabat. Beliau lebih condong ke arah tahfidz dan fikih sahabat. Jadi wajar. Dan juga setan jin kafir itu selalu mencari celah sahabat untuk berusaha menggoda dan berusaha masuk untuk menyerang dan membuat orang yang dituju itu sakit seperti itu sahabat. Jadi tidak ada yang aneh lah seperti ini, karena memang kita sering mengatasi ataupun kita sering menguak
hal-hal seperti ini, termasuk pondok pesantren yang diserang oleh gangguan-gangguan jin kafir seperti itu. Ngomong-ngomong, Abah Yai udah punya putra putri ya belum? Punya. Punya ya. Punya. Oh, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami minta tolong atas keluarga kami, sama pondok kami biar dijauhkan dari hal-hal kayak gitu. Ya insya Allah Abah Yai, nanti kita akan berusaha membantu Abah Yai dan juga keluarganya Abah Yai beserta pondok pesantren sini. Tapi ya semuanya itu adalah kehendak Allah Mbak Yai. Bukan kita yang bisa membuatnya baik-baik saja, tapi karena atas kekuasaan Allah seperti itu Mbak Yai. Mungkin cukup di sini dulu Pak Yai ya, karena ada kegiatan lagi, saya harus mengunjungi suatu lokasi lagi. Jadi saya di sini tadi cuma disuruh mampir sama Gus Idris untuk memastikan gitu loh, apakah benar di pondoknya Mbah Yai ini ada gangguan-gangguan gaib seperti itu ya. Jadi saya di sini cuma mengecek aja, nanti untuk menetralisir atau pengambilan buhul-buhul yang sudah ditanam di pondoknya Mbah Yai ini, nanti kita bersama tim Mbak Yai. Kalau saya sendiri belum sanggup masih ya, tapi saya sudah merasakan. Nanti saya tolong dibantu ditemani keliling lagi ya Pak ya. Jadi seperti itu sahabat, mungkin cukup di sini yang bisa saya informasikan untuk kesempatan malam hari ini. Insya Allah nanti atau kalau enggak besok kita bersama tim akan datang lagi ke rumahnya Abah Yai Malik ya. Abah Yai Malik. Jadi Abah Yai Malik ini juga mempunyai santri yang banyak, tapi banyak yang tidak kerasan dan juga kesurupan sahabat. Baik sahabat, Al-Fakir, Kang Fajar, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.